Halo Sengrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita, kali ini kita membahas sebuah film horor. yang harusnya horor. Ya itu dia judulnya harusnya horor. Ini film pertama dari Reza Octavian Atau dikenal dengan Reza Arab. yang mana dia di sini sebagai yang punya Sutradara, cerita dan juga sutradara. Pemain Dan di sini penulisnya ada Rahabi Mandra dan Syahrul Ramadan. oke, untuk castnya ada siapa aja nih? Para YouTuber. Iya, para acclaim. Para acclaim ada Reza Octavian, ada mendiang Lula Halfah ya, almarhumah Lula Halfah, Tierson, Gary Ang, Yuka Theo, King Aloy, Bravi, Nico Junius, Ibot, TP, Joshua Marcelos, Malka Rafasya, Haru Suwarno, Roni P. Chandra, Rena Venska, dan masih banyak lagi. Sebenarnya filmnya tuh premisnya simpel ya, menceritakan tentang seorang wibu yang meninggal tapi belum menyelesaikan anime favoritnya. Ya, iya. Nah, untuk bisa menyelesaikan anime itu, dia tuh jadi harus apa? Dia jadi arwah penasaran, terus jadi negosiasi nih. Oke, kamu bisa melanjutkan apa yang kamu mau, tapi kamu harus menakuti 100.000 orang. Padahal dia tuh kan sebagai manusia aja pemalu, jadi hantu aja, jadi setan arwah penasaran aja tuh nggak serem gitu. Jadi di situ sih struggle ya, sampai akhirnya bertemu dengan para konten kreator baru amatiran yang membutuhkan collab bersama setan beneran. Akhirnya mereka bertemu dan mampukah mereka menghasilkan 100.000 penonton ya untuk bisa mewujudkan konten yang viral dan juga bisa mewujudkan anime yang ditamatkan oleh Mas, namanya Mas ya. Oke, mungkin dari yang orang suka, pertama premisnya menarik. Ya, benar. Harusnya premisnya menarik. Tapi sementara mungkin secara visual juga ini oke sih. Secara visual ya, tidak harusnya oke. Ini secara visual mah, secara produksi ini udah oke. Dan mungkin secara cerita harus ya. Dan secara komedi harusnya bisa lebih oke, lebih mantap lagi, tapi sayangnya tidak. Tapi nanti itu kita bakal bahas. Tapi dari Nita seperti apa nih? Ya sama, aku suka warna tone filmnya ya. Filmnya tuh menyuguhkan warna yang ini tuh bener-bener serius nih film nih gitu. Kayak beneran diproduksi dengan matang gitu sih warna filmnya. Produksinya, visualnya tuh ya udah oke. Menunjukkan kalau mereka tuh udah jam terbangnya banyak lah di secara visual, secara konten creator gitu ya. Terbukti lah di film ini. Iya, aku juga suka sama ada karakter King Aloy di sini. Kayaknya yang tidak acting kan menjadi dirinya sendiri ya. Kayak sisi entertainnya ya dari dia sih menurut aku, kayak lucunya tuh natural ya, organik ya lucunya tuh ya udah dia jadi diri sendiri aja ya kalau kata Indra. Dan juga di sini orang suka karakter yang 4 orang temannya si Mas ini. Juga di sini kan lumayan lah diferensiasi karakter. Iya, beda-beda ya. Itu juga nanti ada alasannya ya kenapa dibikin beda-beda gitu, tuh menarik sih. Sama premisnya tuh sebenarnya simple tapi idenya tuh menarik gitu. Reza Arab banget sih menurut orang kalau secara premis tapi secara cerita sayangnya belum. Dan ini bentar ya masih yang oke ya. Dan menurut aku menghibur sih gitu. Maksudnya filmnya kan emang mau menunjukin drama horor yang drama komedi ya. Komedi tapi memang ada unsur horornya, dan horornya memang tidak terasa gitu, tapi komedinya sih dapet sih menurut aku. Kalau sampai buat Nita ya. Komedinya tuh cukup menghibur lah, tapi ya nggak sampai bagus. Tapi menurut aku tapi ada di sisi menghibur tuh udah nyampe lah gitu. Segitu aja. Ya, pokoknya secara komedi mungkin tadi dari Nita mungkin beberapa ada komedi yang nonton atau buat fan service-nya juga mungkin ada ya, tapi banyak karena sih kayaknya kita berdua tidak mengikuti maraton dan lainnya. Sayangnya karena ini filmnya tuh kayak dibuat untuk para fansnya gitu loh. Jadi banyak jokes yang kayak mereka aja yang tahu yang inside joke gitu. Jadi kalau orang-orang secara umum, nah sayangnya nih, ini masuk kekurangan ya. Sayangnya buat penonton umum tuh mungkin bakal apa ini aku nggak ngerti gitu loh, susah dipahami karena nggak relate sama jokes-jokesnya gitu. Makanya aku tadi bilang kelebihan itu udah sampai cukup menghibur aja, tapi kalau ngerti itu kadang enggak, jadi kita ketawa-ketawa aja tapi naon sih gitu, rada-rada cringe juga gitu jadinya. Betul, dan harusnya yang bisa saya highlight setelah menonton film ini, seharusnya mereka minta Christo Emmanuel buat menuliskan film ini.
mantep sih kalau mereka collab ya. Iya, soalnya dari awal opening filmnya juga ini mah udah ketebak sih. Emang niatnya buat lucu-lucuan buat gimana, tapi sayangnya udah tidak cuman worth sampai gitu. di tahap menghibur ya. Iya, coba secara cerita ini ada ceritanya beres sampai akhir ya, tapi ya gitu aja. Ya harusnya cerita film, tapi sayangnya ini maksudnya harusnya draft final, tapi sayangnya ini kayaknya ceritanya masih harus lebih di development lagi biar lebih enak buat diikutinnya. Soalnya banyak hal-hal yang bikin plot itu jadi kurang berasa gitu. Bahkan harusnya kan di sini secara konfliknya, secara premisnya kan soal si Mas yang pengen nonton anime kan, karena dia keburu mati, dia tidak berhasil jadi penasaran. Jadi tahu gimana tamatnya animenya, tapi sayangnya di sini kan sebenarnya mau nge-capture kalau dia sebagai manusia aja dia tidak berfungsi kan sebenarnya, tapi harusnya pas mati dia tuh tahu gimana akhirnya jadi manusia tuh seperti ini, nikmatnya menjadi manusia tuh seperti ini saat dia ketemu dengan teman-temannya gitu. Dan akhirnya saat itu dia pun merasakan ya gimana rasanya dihianati atau dikecewakan sebagai manusia. Harusnya kan gitu ya. Mungkin ini kalau kalian nonton film Soul kan ya kurang lebih gitulah. Akhirnya kan dia bisa ngerti artinya kehidupan setelah dia mati gitu. Nah, harusnya tuh gitu mungkin sebenarnya tuh, tapi ceritanya ini jadi kemana-mana gitu. Iya sampai ada pengorbanan lah, sampai aku sih agak kecewa ya ternyata dia nggak jadi nonton anime, menamatkan anime itu, karena biasanya di film-film itu kalau ada yang penasaran atau cita-cita itu sederhana apa gitu, di akhir tuh terwujud. Nah itu sih yang kayak nge-pay off si cerita. Di sini tuh malah ya tadi kayak jadi kemana-mana, jadi mengorbankan perjuangan dia gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa kok egois gitu, maksudnya asal si filmnya tuh kayak terpuaskan nih. Jadi di sini nggak ngasih itu sih. Iya, dan kalau mau tetap gitu kan harusnya memang berubah si karakter developmentnya. Kan asal dia beneran pengen si anime, tapi akhirnya karena udah merasakan gimana, akhirnya dia bergeser jadi ternyata lebih enak hidup dan mempunyai banyak teman, dan akhirnya kan setelah punya teman ternyata lebih enak hidup dan punya cinta gitu kan. Itu bergeser jadi animenya udah nggak jadi tujuan utama, tapi sayangnya itu ternyata nggak dapet gitu. Iya makanya sayang ya digituin. Sama aku juga keganggu, nggak tahu ya ini dari aku, Indra mungkin aman-aman aja. Kalau aku sih gimmick-gimmicknya justru terlalu banyak ya. Di awal opening aja itu cuman gimmick doang kan, tidak ada keterkaitan dengan film, itu aja udah ganggu sih menurut aku. Kecuali mau di treatmentnya lebih gimana lagi gitu, itu cuman kayak meta, ya. Cuman lebih meta enggak? Iya, cuman untuk gitu doang tuh nggak usah sih menurut aku itu. Terus ada juga di tengah-tengah gimmick-gimmick yang tiba-tiba King Aloy sibuk. Terus enggak yang halo saya Reza sutradara gini-gini. Itu teh kayak ya kita juga tahu sih kayak gitu ada di film-film, tapi menurut aku di sini gimmicknya kurang dan jadi ganggu ke film. Terus balik lagi juga kayak kurang enak balik lagi ke scene-nya. Jadi menurut aku kebanyakan, dan kayaknya harus mikir lagi deh kalau bikin film gimmicknya gimana supaya masuk ke filmnya. Kan orang berharapnya bahkan si Mas ini tuh pas dia meninggal dan harus nakut-nakutin teh, harusnya dia tuh sebenarnya punya kekuatan jadi hantu. Misalkan ya dia bisa berubah, tapi karena mungkin dianya referensinya kurang, yang bisanya anime doang, jadi kan cuma bisa berubah ke hal-hal yang tidak menakutkan gitu. Sampai akhirnya dia punya rasa benci, akhirnya dia bisa berubah jadi hal yang menakutkan. Harusnya kan orang pengennya tuh gitu, tapi sayangnya di sini kayak ya clueless aja, bingung aja. Bahkan karakter Raja Arabnya di sini aja menurut orang tidak konsisten gitu. Kadang oke, kadang kayak on off ya. Iya, on off gitu, kayak nggak, kayak bingung juga dia sebenarnya gimana. Ya sebenarnya mau dibawa kemana sih karakter ini tuh ya? Iya, kayak kurang meyakinkan gitu loh kalau mau jadi orang yang wibu tuh yang misalnya nerdy atau kayak ya tadi useless ya dibikin gitu sekalian, atau kalau enggak kayak apa ya? Dia tuh gimana ya? Waktu pas hidup tuh kan kita nggak tahu ya kehidupan dia gimana gitu, tidak ada background ceritainnya tuh gimana. Terus pas meninggal juga dia tuh gimana gitu, apakah arwah, apakah tubuhnya diselamatkan apa diketahui atau nah gitu-gitu itu sebenarnya dibutuhin sih walaupun nggak banyak gitu. Jadi kita tuh kayak kurang merasa simpati nih sama karakternya karena tidak dibangun, nggak dibangun nih, kayak
sebenarnya si ini tuh bisa jadi pendiam gini-gini tuh karena lingkungannya apa gimana gitu. Nah itu tuh penting sih untuk lead ya, untuk pemeran utama. Nah kita tuh nggak dapat itu, makanya tadi mungkin Indra mengalami kebingungan sama karakternya, sama saya juga. Iya, jadi dan itu tuh ini penting sih untuk bakal nge-lead ke apa ya, ke scene-scene yang memang emosional, memorable-nya tuh bakal dapet andai ya di karakter development-nya atau semua konflik-konfliknya beneran sebab akibatnya beneran dipikirin gitu. Bahkan kan nanti ke soal pertemanan mereka bahkan kan di sini ada berantem juga, terus kan ke hal-hal romantis antara si Mas dan si Gea-nya juga kan bakal ke-capture dengan tapi sayangnya di sini juga ya nggak dapet semuanya. Iya, makanya kalau merujuk filmnya Christo, Gemma tuh kuat ya landasan si backstory dia tuh kenapa kayak gitu, dia tuh lingkungannya gitu, dia tuh nggak punya teman, ketemu teman aja seolah-olah seperti ada kupu-kupu yang terbang di perutnya, padahal itu kan biasanya istilah untuk ini ya orang jatuh cinta, tapi saking dia nggak punya temennya tuh, nah aku tuh berharap si karakter Mas ini tuh kayak gitu dulu, diceritain dulu kayak gitu. Ini tuh enggak, jadi ya membingungkan aja sih. Iya, ya berharapnya kita kan bekal dia tuh cuma seorang wibu yang nonton, iya gak sih? Itu doang gitu. Dan orang tuh ini ada scene yang bagus sebenarnya yang antara Kevin dan si Masnya. Soalnya kan itu jadi ribut, ini bapak aku kamu tumbalin ya, kamu pesugihan gini-gini, aku dapat duit, tapi bapak aku meninggal. Kan itu tuh bagusnya kalau si Mas dan si Kevin ini tuh terjadi ribut dulu gitu. Jadi antara si Masnya tahu ternyata aku cuma dimanfaatin buat ngedapetin kalian duit, terus kalian kan ternyata tidak terlalu ngebantu aku, kan harusnya kecewa ya atau gimana, sampai akhirnya mereka beradu mulut sampai mungkin si Mas, jadi kamu ngegunain aku sebagai pesugihan dan kalau kamu pesugihan berarti aku harus minta tumbal gitu. Kan terucap itu sampai akhirnya ya ternyata bapaknya meninggal dan ya si Kevinnya marah, kan harusnya gitu ya. Ada ini mah kenapa si Kevinnya tiba-tiba kamu tumbalin pesugihan? Ya itu aja juga tidak hanya Mas yang kaget, saya juga kaget ya. Gimana? Ujuk-ujuk tumbal. 3 temannya aja tidak membawa itu. Ini mah mendadak banget sih, kayak nggak ada petunjuk-petunjuk dulu kayak apa tentang tumbal, tiba-tiba Kevinnya marah-marah karena Masnya numbalin dia, itu kurang sih. Maksudnya kita juga penonton juga tidak dibekali apa-apa tentang tumbal ini, terus tiba-tiba nuduh tumbal tuh aneh sih. Dan ya tadi balik lagi, ternyata si Mas ini jadi hantu dan jadi manusia tetap useless gitu. Iya, tapi seenggaknya dia menukar ini kan sama akhirnya kan maksudnya punya goals manfaat yang bermanfaat, tapi ya sayangnya ke scene itu tuh jadi kurang empati kitanya, kurang berasa karena ya banyak hal yang tidak mendukung ke situnya. Scene favorit aku waktu King Aloy muncul. Itu sih kayak lucu ya, dia kayak bisa seluas itu ya. Emang dia tuh kayak gitu ya di video-video dia ya? Ya kayaknya mungkin dia jadi entertainer. Aku kan jarak nonton banget ya, jadi pas nemu ada yang manusia kayak gini ketawanya jadi ya menghibur aja sih. Ya itu lumayan, King Aloy kan di sini tetap karakternya kuku kayak gitu aja. Makanya treatment menakut-nakutinnya kayak gitu doang. Orang berharap malah ini tuh bakal kayak The Mask yang Jim Carrey bahkan. Si Masnya tuh bisa berlaku seperti itu, bisa kartun banget. Kenapa gitu. Kenapa nggak digituin dia lucu ya? Harusnya sutradaranya nggak usah Reza Octavian, karena kan dia jadi kebagi ya antara dia ngedirect dan main ya. Iya main, jadi itu jadi mungkin tidak maksimal. Dan kayaknya dia juga butuh di direct ya. Iya butuh di direct. Jadi butuh co-director gitu ya? Co-directornya beneran berfungsi kan. Seperti mungkin dulu Soleh Solehun dia menggandeng Monty Tiwa, itu works kan. Dan mungkin Reza Arab juga harusnya dengan menggandeng siapa gitu. Mungkin sebagai film baru dia ingin mengekspresikan dan kayak ya benar-benar mencoba sendiri kali ya. Pasti ada keinginan untuk menunjukkan kalau kita bisa loh. Iya pasti ada rasa itu. Jadi ya kita apresiasi aja lah untuk film baru ya. Nggak jelek tapi juga secara visual mah bagus. Cuman belum sampai kalau bagus yang bagus banget sih, masih nanti mungkin di film berikutnya ya. Terus semoga di film selanjutnya. Iya di film berikutnya dengan menggandeng penulis yang lebih lagi. Oke, langsung aja kita ke Siana Score untuk film harusnya horor. Dan kita berapa? Dari aku 5,5 per 10. Dari aku 5 aja karena memang ini ketolongnya cuma visual aja. Yes, bagus. Dan sisanya ya itulah, mau komedinya sayang sekali. Mungkin komedinya juga butuh konsulan komedi juga ya. Soalnya cuma sampai di tahap menghibur, tapi kadang kita nggak ngerti gitu loh. Sayang. Ini teh tujuannya ngejokes ya. Ini teh mau ke komedi ya. Tapi jadi kita nangkapnya gitu doang. Iya. Dan juga mungkin harusnya juga ini filmnya kalau laku juga mungkin takutnya. Kan soalnya ini secara
apa ya, secara marketing Reza Arab melakukan hal yang ayo kalian yang punya usaha ajak orang-orang buat ini, nanti usaha kalian aku iniin, aku promoin, aku endorsein dengan cara kalian ya kan. Berarti takutnya gimana ya kalau akhirnya ini filmnya works dan mencapai juta-jutaan. Ya secara penonton mungkin banyak, tapi secara film sebagai film ini tuh belum oke gitu. Takutnya jadi nanti tuh jadi digunakan terus kayak gini kan. Kan PH-mu bodo amat ya mau filmnya isinya bagus atau jelek. Tapi kan yang penting kalau menghasilkan cuan, takutnya cara kayak gini digunakan lagi gitu takutnya. Kan orang pengennya tuh beneran film yang bagus atau film yang beneran mendapatkan banyak penonton tuh beneran film yang bagus harusnya. Yang gitu. Memang pantas mendapatkan. Iya, memang pantas ya. Bukan film yang niat marketingnya doang gitu. Iya sih benar, bisa jadi catatan mungkin untuk Reza dan kawan-kawan ke depan ya. Buat kalian yang udah nonton Harusnya Horor, menurut kalian seperti apa? Apakah kalian dapat atau kalian merupakan fansnya Marapton juga? Ya kasih tahu aja ke kita. Memang ya ternyata bukan, ini benar fansnya ternyata ini oh ya udah berarti memang didedikasikan bukan buat fans penonton umum atau yang bukan kita. Fans Marapton kayak kami ya. Ngerasa lucu nggak atau gagal atau misalnya ya cukup menghibur, gimana nih, bisa di-share di kolom komentar. Kita diskusi saja di kolom komentar ya. Jadi mungkin cukup saya review dari kita berdua, sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye.